Pada zaman Nabi Musa alaihi wasallam, ada salah satu pengikut Nabi Musa yang cukup terkenal yang bernama Bal'am bin Bawrah. Dia merupakan ahli hikmah yang diberikan keistimewaan berupa permintaannya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Beliau sangat dekat dengan Nabi Musa, sehingga beliau dipilih sebagai orang kepercayaan Nabi Musa. Suatu hari, Bal'am bin Bawrah diutus oleh Nabi Musa ke kota Madian. Perlu diketahui, kota Madian saat itu masih dihuni orang-orang yang menyembah patung berhala dan melakukan berbagai ritual-ritual ataupun kebiasaan yang menyimpang dari agama Islam. Di sini, misi Bal'am sebagai pembawa kabar akan datangnya Nabi Musa ke kota tersebut guna menyebarkan agama Islam di sana. Nabi Musa berniat datang ke sana tanpa izin dari penguasa Madian. Namun, sesampainya di sana, Bal'am menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ia sangat takjub akan keindahan kota Madian yang membuat kedua matanya tak henti-hentinya memuji kota itu. Kemudian sang raja melihat kekagumannya, lalu segera menawarkan hal-hal menarik kepadanya. Sang raja menawarkan emas dan permata sebagai harta yang dapat dimilikinya. Begitu pula ia ditawari para wanita-wanita yang cantik yang siap menghiburnya kapan dan di mana saja. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Bal'am. Dengan cepat ia menyetujui tawaran sang raja dan melupakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadanya. Semalaman ia menikmati surga dunia dari Raja Madian. Ia sangat terpesona dengan kota ini. Akhirnya raja mengajukan penawaran lagi untuk memberi sesuatu yang lebih dari apa yang ia rasakan malam ini. Sang raja bahkan menyediakan sebuah jabatan khusus bila ia mampu mengusir Nabi Musa beserta pengikutnya dari Madian. Menurut Raja Madian, kedatangan Nabi Musa beserta pengikutnya tidak lain untuk merusak keindahan kota Madian yang sudah tertata sedemikian bagusnya. Mereka ingin merusak pondasi-pondasi kemegahan dan digantikan dengan pondasi agama yang mengusung tema kesederhanaan. Tentu dalam hal ini, semua kesenangan yang ada akan hilang dan digantikan dengan hukum yang mengikat semua larangan ini. Bal'am bin Bawrah terus memikirkan ucapan raja akan hilangnya kemegahan kota ini. Dia tidak rela kalau kesenangan yang didapatkannya hilang dan lenyap di tangan Nabi Musa. Maka dengan keistimewaannya yang dia miliki, dia mencoba berdoa pada tengah malam saat semua orang terlelap dalam mimpinya. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa beserta pengikutnya mengurungkan niatnya untuk datang ke kota Madian. Semalaman ia berdoa dengan disertai keyakinan akan terkabulnya doa yang ia panjatkan. Setelah lama berdoa, ia akhirnya tertidur pulas di atas ranjang. Dalam tidurnya, ia diberitahu Allah bahwa sejak ia menerima tawaran Raja Madian, doanya tidak lagi dikabulkan. Dan apabila ia tidak bertobat, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang terlaknat di dunia maupun di akhirat kelak. Meskipun telah datang peringatan, tak sedikit pun ada rasa menyesal di hati Bal'am. Malahan ia mengatur rencana untuk merusak tujuan kedatangan Nabi Musa beserta pengikutnya. Lama ia berpikir. Akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menjebak Nabi Musa beserta pengikutnya di Madian. Keesokan harinya, ia berpidato kepada penduduk Madian. Nabi Musa beserta pengikutnya akan datang ke kota ini.
Mereka datang dengan tujuan merusak kesenangan kita. Oleh karena itu, aku ada sebuah rencana untuk menggagalkan tujuan mereka. Biarkanlah mereka masuk ke kota Madian ini. Kemudian kita sambut mereka dengan emas dan permata. Lalu kita pasang gadis-gadis cantik di depan pintu gerbang masuk. Dengan begitu, mereka akan melupakan tujuan kedatangan mereka. Sebagai orang terdekat Nabi Musa alaihissalam, Bal'am bin Bawra sangat mengetahui sifat para pengikut Nabi Musa. Mereka begitu tamak, rakus, dan suka berfoya-foya. Maka jalan untuk menjebak mereka adalah dengan menyediakan apa yang mereka suka. Dengan begitu, mereka akan terlena dan segera berubah menjadi orang yang bersahabat. Benar saja, sesampainya Nabi Musa di sana, banyak pengikut Nabi Musa yang berlarian menjemput wanita yang memanggil-manggil mereka. Mereka meninggalkan Nabi Musa sebagai pemimpin yang membawa risalah kebenaran. Mereka hanyut dalam kesenangan duniawi yang direncanakan oleh Bal'am. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa penyakit ta'un, sehingga menyebabkan penduduk Madian jatuh berguguran. Hanya sedikit pengikut Nabi Musa yang selamat dari penyakit tersebut. Pengikut yang selamat kembali kepada Nabi Musa dan kembali menyebarkan risalah yang dibawakan oleh Nabi Musa. Di akhir kisah ini, Bal'am bin Bawra dicap sebagai orang yang terlaknat di sisi Allah. Dengan kesombongannya, ia menggunakan anugerah Allah untuk sesuatu yang menyalahi aturan. Meskipun telah diberikan peringatan untuk bertaubat, ia tetap tidak mau dan masih memilih kesenangan di kota Madian. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Demikianlah kisah singkat hari ini. Banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.